Pada tahun 2004, Mark Zuckerberg yang saat itu masih menjalani kuliahnya di Universitas Harvard, jurusan ilmu komputer, lagi ngobrol-ngobrol dengan pacarnya bernama Erica Albright. Masalahnya omongan Mark ini berat banget, kayak dosa kalian luar. Dia juga mengomentari kata-kata Erica yang kosakatanya salah, dan mengejek mereka yang hanya kuliah di Boston University. Tersinggunglah Erica dan akhirnya putus dengan Mark saat itu juga. He's a friend of mine, and he's a perfect. We're probably going to be a very successful. You're going to go through life thinking that girls don't like you because you're an asshole. Mark yang galau habis putus kembali ke asramanya dan langsung membalas perbuatan Erica dengan menjelek-jelekan namanya di blog miliknya. Ukuran BH-nya kecil lah, wah macam-macam pokoknya. Karena kejengkelannya inilah Mark malah dapat ide untuk membuat website bernama Fashmesh yang bisa membandingkan dua foto cewek-cewek kampus Harvard, lalu orang-orang bisa memilih dan meranking mana yang lebih seksi. Pertama yang dibutuhkan adalah foto-foto cewek se-Harvard, maka dari itu Mark menghack database mahasiswa dari tiap asrama kampus yang memiliki sistem pengamanan sangat ketat. Segitu aja bangga Indonesia dong bobol Israel. Dengan isinya, Mark berhasil membobol semua server asrama. Meskipun begitu, Mark masih membutuhkan algoritma perankingan dan untungnya ada sahabatnya yang bernama Eduardo. Eduardo pun akhirnya memberikan algoritma yang dibutuhkan dan dalam waktu singkat, situs Fashmesh melejit dan populer di kalangan mahasiswa Harvard. Check this out. This is pathetic. Sedangkan para mahasiswi menganggap situs itu merendahkan kaum wanita. Di satu sisi, Erica melihat tulisan blognya Mark yang sudah mempermalukannya. Karena hal itulah Erica jadi dibully beberapa teman-temannya. Karena sudah menghack identitas mahasiswa secara ilegal, maka Mark dijatuhkan sanksi masa percobaan akademik selama 6 bulan. Pejabat-pejabat kampus pakai jas-jas rapi, si Mark malah jaketan sama sendal doang dong. Bagus. Bukannya menyesal atau minta maaf, Mark malah ngomong kalau seharusnya dia mendapatkan penghargaan karena secara tidak langsung Mark berhasil menemukan kekurangan dari sistem keamanan jaringan kampus Harvard. Bener juga sih. Mr. Zuckerberg, you're also charged with being in violation of university. I've already apologized and I believe I deserve some recognition. I don't understand. You deserve recognition. Mr. Zuckerberg, I'm in charge of security for all computers. So, I had my blog. Kejadian malam itu sama viralnya di koran kampus dan diketahui oleh si kembar Tyler dan Cameron Winklevoss, juga temannya bernama Devia. Berita menyebutkan Mark yang bisa meretas 7 asrama kampus dalam waktu singkat sambil nulis di blog dalam kondisi mabuk pula. Wah ini nih orang yang kita cari-cari selama ini, kata Devia. Setelah itu si kembar langsung mendatangi Mark dan mengajaknya ke kediaman mereka untuk membicarakan sebuah ide. Ternyata mereka bertiga sudah mencari informasi tentang Mark yang juga pernah membuat situs Fashmesh untuk mencari teman-temannya ngambil kuliah apa aja. Lalu saat SMA, Mark juga pernah membuat aplikasi yang bisa mengenali selera musik seseorang dan Microsoft pernah mau membelinya. Tapi Mark nggak ada niatan untuk dijual, luar biasa ya. Mereka bertiga pun memberitahu sebuah ide gagasan terobosan menarik yang akan mereka kerjakan, yaitu sebuah website bernama Harvard Connection. Sebuah jejaring sosial yang menampilkan sifat eksklusif mahasiswa Universitas Harvard dan bertujuan untuk berkencan. Cara kerjanya sama kayak Friendster loh, bisa bikin halaman profil semaunya, gonta-ganti foto, gonta-ganti video, ya macam-macam lah. Yang membedakan dari Friendster dan MySpace adalah web ini khusus eksklusif hanya untuk mahasiswa Harvard saja. Maka dari itulah mereka ingin Mark bisa bergabung sebagai kreatif programmernya, agar nama Mark kembali di mata Harvard dan para gadis-gadis di sana. Belum selesai ngomong, tiba-tiba Mark langsung setuju aja ya kan? Ada yang mencurigakan nih. You're really impressed with Fashmesh. You invented something in high school too, right? 3 player that recognizes your Trying to buy it? Microsoft. Sell it, uploaded it for free. It was kind of a no-brainer. We have something that we will provide all the... I'm in. What? I'm in. Shin pun lompat ke Mark yang sedang dituntut oleh 4 orang ke persidangan. Mereka adalah Winklevoss bersaudara, Devia, dan juga sahabatnya sendiri, Eduardo. Terlihat si kembar dan Devia yang sepertinya nggak terima ide Harvard Connection-nya dicolong dan diganti sama Mark menjadi Facebook, atau yang dulunya namanya The Facebook. Sedangkan pengacara Eduardo terus bertanya kapan Mark memberitahu ide membuat The Facebook ke Eduardo. When did you come to Eduardo with the idea for Facebook? Here to build Harvard Connection, did you? Currently in the middle of 2 different lawsuits. You can answer the At a party at Alpha, What's that? the Jewish fraternity. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sabar, belum dijelasin di sini lur. Kita lanjut ke saat Mark ngomongin ide The Facebook ke Eduardo. Malam itu Mark ngajak ngobrol Eduardo 4 mata ketika dia lagi pesta perkumpulan mahasiswa Yahudi. Mengatakan jika mahasiswa suka dengan Fashmesh bukan karena ada foto-foto cewek seksi, tapi karena mereka kenal dengan cewek-cewek tersebut.
Ide inilah yang mau dibangun oleh Mark untuk membuat profil, foto, biodata, dan lain-lain semua orang di dunia secara online. Tapi semua itu bisa dilihat secara eksklusif. Harus follow-followan dulu lur, maksudnya gitu. Kalau nggak saling kenal atau nggak diundang atau nggak di-follow, ya mereka nggak bakal bisa lihat aktivitas dan lain-lainnya dari orang tersebut, ya kan? Seperti ide eksklusivitasnya si kembar dan Divya yang hanya untuk Harvard saja. Tapi kalau ini jangkauannya seluruh dunia. Dan eksklusivitasnya diubah jadi persorangan antar teman, keluarga, pacar, mantan calon pacar, dan lain-lain. Di sini Mark nggak perlu ngehack-hack lagi kayak di Passmash, karena orang-orang sendirilah yang bakalan mengisi data diri mereka, dan jelas itu legal ya kan? Eduardo pun sangat-sangat tertarik dengan ide Mark, karena orang-orang pasti kepo dengan kehidupan sosial teman-temannya, bahkan orang lain ya kan? Meskipun untuk membuat ide ini butuh puluhan ribu baris coding, Eduardo paham jika Mark ingin mengerjakannya sendirian dan gak ngajak kedua teman sekamarnya, yang seorang programmer yaitu Dustin dan Chris. Sedangkan Eduardo yang cukup sultan diminta menjadi pemodalnya, karena butuh biaya cukup besar lur untuk punya server dan membuat situsnya menjadi online. Bagi hasil 70-30 ya bro, Eduardo diminta memodali $1.000 dan dia akan menjadi co-founder plus CFO atau Chief Financial Officer. Dengan kata lain penanggung jawab finansial atau keuangannya. Oke, deal, kata Eduardo. Ternyata di titik itu Mark sudah merencanakan untuk nantinya memecat Eduardo dari perusahaan karena dia iri Eduardo bisa masuk ke Phoenix, sebuah klub paling bergengsi di Harvard. Setelah itu kurang ajarnya Mark, alasan terus ke si kembar dan Divya kalau dia lagi sibuk lah, nggak ada waktu buat ketemu lah, main curhat seminggu lah, lawak macam-macam pokoknya. Padahal dia lagi ngembangin situ sendiri lur, dan di saat yang sama Eduardo lagi sibuk di ospek sama klub Phoenix. Sampai akhirnya 39 hari setelah Mark ketemu sama si kembar dan Divya, tepatnya tanggal 11 Januari 2004, Mark sudah mendaftarkan domainnya yang dinamai The Facebook, tapi rasanya masih kurang, kalau cuma profil bio ya kurang menarik ya kan? Lalu di tanggal 4 Februari seorang mahasiswa bertanya ke Mark, apakah teman sekelasnya Mark bernama Stephanie udah punya cowok atau belum? Kling, muncul ide brilian yaitu mencantumkan status. Dengan begitu pria-pria ganas di muka bumi ini akan langsung tahu mbak-mbak incarannya. Jadi enak, nggak perlu kenalan, tanya-tanya, nggak usah, udah tahu kalau jomblo langsung cangkul ya kan? Sesampainya di asrama sudah ada Eduardo dan Mark pun langsung cepat-cepat menambahkan status. Untuk promosi di awal-awal Eduardo diminta menyebarkan alamat website The Facebook ke email teman-temannya di klub Phoenix. Dan The Facebook untuk pertama kalinya mengudara dengan Eduardo sebagai co-founder dan CFO, sedangkan Mark sebagai CEO-nya. Mark, are you crying? Dalam waktu singkat, 650 mahasiswa Harvard sudah terdaftar di The Facebook, dan Divya mengetahui itu dari email pacarnya. Jelas dia ketar-ketir dan langsung memberitahu si kembar, Cameron dan Tyler. Mereka pun menelepon pengacara dan akhirnya si kembar berencana untuk menuntut Mark. He stole our website. Yes, sir. I'm here with my brother Tyler. Everyone's been talking a lot about a universal phone. I want to hire the Sopranos to beat the shit. 2 minggu kemudian, kata-kata Facebook aku ya sudah sering diucapkan di lingkungan Harvard. Jadi kayak WA aku ya, gitu lur. Nama Mark dan Eduardo pun mendadak terkenal di kampus. Bahkan ada 2 mahasiswi yang ngajak kenalan. Mark Zuckerberg. Sell us. Awesome job with the Facebook. Awesome job. Thanks. But the next Bill Gates could be right in this room. All right, thanks guys. Saking populernya di Facebook, Eduardo pengen mengkomersilkannya dengan memasang iklan, tapi Mark nggak setuju karena itu belum saatnya. Dan kekerenan di Facebook bisa hilang. Ya, masa lagi enak-enaknya kepoin profil orang, keluar iklan togel atau iklan pembesar badan. Kan gak enak ya kan lur? Sampai akhirnya Eduardo melihat surat dari si kembar dan Divya yang menyatakan jika Mark mencuri ide mereka dan bisa berurusan dengan hukum. Eduardo pun merasa tersinggung karena dia yang juga sebagai pemilik nggak diberitahu surat tersebut. Tapi Mark bilang kalau itu bukan masalah besar, makanya aku nggak ngomong ke ente. Nggak ada satupun kode dari mereka bertiga untuk Harvard Connection yang aku pakai di Facebook. Santai aja bro, aku cuma ngembangin ide dari mereka aja, kata Mark. Setelah perdebatan selesai, malam itu Eduardo pun pacaran dengan Christy. Sampai akhirnya Mark melihat Erika di bar tersebut dan berniat ngobrol berdua untuk minta maaf. I'll be right back. Dengan cukup arogannya Mark sempat menyinggung tentang The Facebook, tapi Erika nggak tahu The Facebook itu apa. Dan sudah nggak ada kata maaf lagi karena Erika sangat tersinggung dengan tulisan Mark di blognya yang telah memfitnah dan mempermalukannya. Itulah kali terakhir bertemu dengan Erika dan rasa amarahnya lah yang membuat Mark ingin melebarkan sayap The Facebook ke tempat lain yaitu Yale, Columbia, dan Stanford. Juga akan memasukkan berita ekspansi di Facebook ke korannya Boston University. Tujuannya jelas lur, biar Erika tahu dan semakin panas ya kan? That was the right thing to do. You apologize. To Yale and Columbia. Is there anything we can do? No, that's it. Yale and Columbia. Let's go. Dustin diangkat menjadi wakil presiden sekaligus kepala pemrograman, sedangkan Chris menjadi direktur publisitas.
Di lain tempat, seorang miliuner muda bernama Shane Parker, pemilik website gratis bernama Napster, habis berpacaran dengan mbak-mbak kampus Stanford. Ketika dia mau cek email di laptop mbak-mbak itu tanpa sengaja, dia melihat website The Facebook. Disitulah Shane sangat tertarik dengan website tersebut dan akan langsung menghubungi Mark. There's a website open on your computer. What's that? The Facebook? It's really awesome, except it's... Everything's great. You, Mark Zuckerberg. Kabar Facebook yang memperluas jangkauannya akhirnya sampai ke telinga Divya and the Gang. Udah nggak ada kompromi lagi lur. Karena surat peringatan nggak mempan, mereka pun akan benar-benar menuntut Mark. Tapi sebelum itu, mereka akan melaporkannya terlebih dahulu ke Rektor Harvard. Mereka yakin Rektor akan merespon dengan baik karena mereka adalah mahasiswa terbaik dengan IPK 3,9, berasal dari keluarga terpandang dan berprestasi sebagai atlet dayung. Alih-alih mendapatkan respon yang positif, Rektor malah menganggap kasus itu hanyalah masalah sepele yang bukan urusan universitas. Rektor nggak peduli dia pakai jalur orang dalam dari bapaknya, tetap aja nggak ada perlakuan khusus untuk mereka. Rektor juga menganggap website yang berpotensi jutaan dolar itu hanyalah imajinasi si kembar. Loh, ente belum tahu ente pak? We came up with an idea for a website, and Mark Zuckerberg stole that idea. I understand. It says the college expects all students. I don't see this as a university issue. I'm devastated by that. What my brother means is actually worth millions of dollars. Millions? Yes. Be letting your imaginations run away with you. Sebagai penanggung jawab finansial atau CFO dari The Facebook, Eduardo pun berusaha mencari pengiklan dan mereka bertemu salah seorang direktur perusahaan. Tapi kurang ajarnya si Mark ini lor, karena emang dia belum mau ya, nggak ada niat membisniskan The Facebook, makanya kelakuannya pas presentasi kayak gini. Guess what is this? Setelah itu mereka pun lanjut ke New York untuk bertemu dengan Shane Parker di sebuah restoran mahal. Kali ini Mark semangatnya menggebu-gebu karena Shane menciptakan Napster saat di umur 19 tahun. Tapi menurut Eduardo mereka nggak perlu Shane, karena background karirnya yang sudah membangkrutkan 2 perusahaan termasuk Napster itu sendiri dan pernah berurusan dengan narkoboy. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan Shane menceritakan sepak terjang karirnya yang terkesan sangat hebat. Kehidupan mewahnya dan teman-teman miliardernya. Mangguk-mangguk aja si Mark ini kan. Sedangkan Eduardo udah malas dengerin omongannya yang arogan dan penuh tipu muslihat. Shane juga nggak setuju ide memasukkan iklan dari Eduardo dan berpikiran untuk mengkerenkan The Facebook terlebih dahulu. Sama seperti pemikirannya kayak Mark, bisa aja ngambil hatinya ente ya. Sampai nantinya mereka bisa mendapatkan iklan besar dan The Facebook nantinya bisa bernilai 1 miliar dolar. Mereka pun sangat terkagum-kagum dengan perkataan Shane, dan sebelum pergi Shane mencetuskan ide untuk mengganti nama The Facebook menjadi yang sudah kita kenal saat ini, yaitu Facebook. Brought down the record companies with Napster and Camp. So, tell me about your progress. Put the Facebook on those campuses first. A little Bitcoin, that's smart, Mark. Oh, thanks, that was mine. Not the, just Facebook. Walaupun pendapat mereka sudah saling berseberangan, Mark masih tetap minta modal ke Eduardo karena Facebook sudah mendapatkan 150.000 pengguna saat itu dan akan merekrut 2 anak magang lalu pindah ke Silicon Valley, California. Tujuannya apa? Sudah jelas untuk mendekati Shane yang rumahnya berada di dekat sana. Eduardo pun akhirnya menyuntikkan modal lagi dan membuka rekening baru dengan 18.000 dolar di dalamnya. Lalu perekrutan anak magang dilakukan dengan lomba hacking yang sangat ketat dan harus dalam kondisi kobam. They're hacking! Every 10th line of code written, they have to drink a shot. There's a program running that has a pop-up window appear. Welcome to Facebook. Setelah itu dalam waktu 3 bulan, Mark dan timnya lanjut kerja di California, sedangkan Eduardo akan mencari pengiklan di New York. Tak lama kemudian, Shane pun mampir ke kantor barunya Mark, dan terlihat ekspresinya yang sangat bahagia karena Eduardo nggak ada di sana. Malamnya mereka pun pergi ke sebuah klub dan Shane menyanjung perusahaan Facebook yang akan bernilai miliaran dolar. Juga semakin mengompori Mark karena temannya Eduardo yang malah sibuk ngurusin pengiklan di New York, bukannya ngurusin perusahaan bernilai miliaran dolar. Shane pun berniat menyebarkan Facebook ke 2 benua dan Mark akhirnya ingin Shane bergabung dengannya. So where the hell is Eduardo? He's in New York. He shouldn't be in New York kissing Madison. I have $1 billion companies here. You're getting into Harvard schools. I think you should definitely come and live with us. Setelah 3 bulan lamanya, Eduardo akhirnya datang ke markas Facebook di Silicon Valley. Karena Mark lupa nggak jemput di bandara, dia harus balik sendirian dan basah kuyup. Terkejutlah dia melihat Shane ada di sana dan kondisi kantor yang ada mbak-mbak gemes gak jelas. Lalu Mark pun datang menyapanya tanpa rasa bersalah dan malah nunjukin fitur baru Facebook yang pertama, yaitu Wall. Yang bikin tambah emosi lagi lur, Shane bilang kalau mereka sudah mendapatkan calon investor besar, yaitu dari Vettertil. Karena merasa Shane terlalu ikut campur dan Eduardo nggak ikut dilibatkan, Mark pun diajak ngobrol 4 mata dan terjadilah percekcokan di antara mereka berdua. Eduardo merasa dia sudah susah payah mencari pengiklan di New York karena dia seorang CFO. Dan malah senang Shane bisa membantu mengembangkan Facebook sangat cepat, bahkan mendapatkan calon investor dengan pendanaan sangat fantastis. Dan Facebook sudah meluas sampai ke 5 negara di Eropa.
Mendengar itu, Eduardo pun semakin kecewa dengan sikap Mark dan menyetop suntikan modalnya. Mark, I want that guy. You gotta move out here. We're 300,000 members wide. We're in 160 I'm aware. schools. Mark, I am the CFO! Try to find advertising! How's it going so far? Use this bank account and Setelah itu, Shane dan Mark mendatangi Twitter, dan alhamdulillahnya mereka mendapatkan investor besar pertamanya dengan dana sebanyak $500.000. Juga pembuatan struktur saham bagi perusahaan Facebook untuk memungkinkan para investor lainnya bergabung. Di lain tempat, Eduardo yang lagi tidur tiba-tiba didatangi Mbak Christie, karena memang pada dasarnya Christie ini cemburuan dan overprotective. Dia nggak terima telepon sama SMS nggak dibales. Padahal tadi Eduardo masih ribet sama masalahnya. Astagfirullah. Bahkan Christie mempermasalahkan status hubungannya di Facebook yang masih single. Padahal ya karena dia nggak tahu cara gantinya aja lur. Lebay kan memang kan. Eduardo pun memberikan hadiah shawl ke Christie dan tak lama kemudian Mark menelponnya. Mark sangat marah soal pembekuan rekening yang dilakukan oleh Eduardo karena itu bisa menyebabkan server dimatikan sejenak. Meskipun server mati sebentar tapi itu bisa berpengaruh ke reputasinya Facebook. Lalu tiba-tiba sangat-sangat barbar sumpah Christie. Eduardo pun berusaha mematikan api sambil terus ngobrol dengan Mark. Mark bilang jika Facebook berhasil mendapatkan pendanaan dari Twitter dan dia membutuhkan Eduardo pergi ke San Francisco untuk mendatangi berkas-berkas yang diperlukan. Eduardo pun akhirnya setuju pergi ke sana dan di saat yang sama dia menyelesaikan hubungannya dengan Mbak Christie yang super duper overprotective. Eduardo, I've got some good news. What is it? Angel investment of $500,000. I want to meet you. They need your on my way. Eduardo? Going back there already? Yes. Also, I'm breaking up with you. Sesampainya di San Francisco, Eduardo diminta mendatangani kontrak-kontrak yang ditawarkan perusahaannya Twitter. Salah satunya adalah penukaran kepemilikan saham, sama Eduardo dinaikkan dari sebelumnya demi kemudahan pencairan untuk investor baru nanti. Dalam bisnis itu wajar aja lur, dan Eduardo langsung mendatanganinya. Disebutkan pula perubahan kepemilikan saham yang lainnya, termasuk Shane yang juga sudah memiliki saham sebesar 6,47% di Facebook. Setelah itu Mark memutuskan untuk nggak kuliah dulu 1 semester dan berpisah dengan Eduardo yang masih harus melanjutkan aktivitasnya. Mark pun mengatakan jika Eduardo harus datang sekitar bulan November atau Desember karena ada pesta besar-besaran ketika Facebook sudah mencapai 1 juta anggota. Dan singkat cerita di akhir November, Mark meng-email Eduardo untuk datang pesta 1 juta anggota dan juga ada pertemuan bisnis yang penting katanya. Eduardo pun akhirnya datang ke kantor Facebook yang baru dan ternyata dia diminta mendatangani sebuah perjanjian di mana sahamnya diturunkan menjadi 0,03%. Ini semua terjadi karena datangnya investor baru dan itu artinya Eduardo sudah tidak punya power di Facebook. Eduardo pun menduga dia dikhianati sahabatnya sendiri hanya karena Mark iri Eduardo dulu pernah masuk ke klub Phoenix dan juga sempat membekukan rekeningnya. Di titik inilah Eduardo menuntut Mark dengan nominal $600 juta. Get him out of here. It's okay, I'm going. Hang on. Forgot. Here's your $19,000. I like sitting next to you, Sean. Makes me look so tough. Mark nggak suka dengan perlakuan Shane yang sangat kasar dan tidak etis ke Eduardo, sampai akhirnya Facebook dapatkan 1 juta anggotanya dan akan merayakannya dengan berpesta, tapi terlihat raut wajah Mark yang masih kepikiran dengan sahabatnya Eduardo. Seperti biasa, Shane pun merayakan pesta bersama mahasiswa magang dan lagi-lagi memakai narkoboy. Di saat yang sama, polisi pun datang ke sana membubarkan pesta dan Shane pun ditangkap karena ketahuan menggunakan narkoba. Shane pun meminta bantuan Mark untuk mengeluarkannya dari sana karena menurutnya ini ulah Eduardo atau entah siapa yang gak suka sama dia. Padahal ya emang dia yang bawa sendiri lur. Masih aja mojokin Eduardo ya kan? Ternyata diam-diam Mark lah yang memanggil polisi-polisi tadi dan terbukti Shane masih menggunakan narkoba yang pastinya itu nggak bagus buat reputasi Facebook ke depannya. Mark pun akhirnya memecat Shane dari perusahaan dan dia sangat menyesal telah mengkhianati sahabatnya sendiri. It was just a party. This is gonna be news, Sean. You don't think Eduardo was involved, do you? You think? No. Somebody sent the coke in there because... Go home, Sean. Film pun berlanjut ketika Mark nunggu para pengacara untuk melanjutkan interogasi kasus tersebut dan ternyata mereka memilih untuk menyerah. Asalkan Mark harus membayar lebih banyak. Si kembar Winklevoss menerima $65 juta dan mendatangani perjanjian tutup mulut, sedangkan Eduardo menerima uang yang tidak diketahui nominalnya dan jabatannya sebagai co-founder Facebook juga dikembalikan. Pada tahun itu Facebook memiliki 500 juta anggota yang tersebar di 207 negara dan perusahaan Facebook sudah bernilai $25 miliar yang membuat Mark menjadi miliarder termuda di dunia. What happened to Sean?
He still owns 7% of the company. Others are having a stake back up to the office. They're gonna settle. Oh yeah, and you're gonna have to pay a little extra. I invented Facebook. Planted the story about Eduardo and the chicken. Farm animals. Pay them. You're not an asshole, Mark. Di akhir film terlihat Mark yang membuka akun Facebook mantannya Erika dan merequest untuk menjadi temannya. Mark pun terus merefresh laptopnya berharap Erika akan menerima permintaan pertemanannya. Faktanya film ini nggak 100% bener lur. Menurut pengakuan Mark sendiri pada tahun 2010 lalu, beberapa yang faktanya adalah karyanya pernah mau dibeli sama Microsoft. Itu bener. Desain kantornya Facebook yang cukup mirip dan juga selalu sendalan kemana-mana. Kalau yang tidak sesuai atau cukup tidak sesuainya kayak tuntutan hukum yang nggak selama itu prosesnya. Sosok Mark digambarkan culun dan kuper padahal dia pernah jadi kapten tim Hangar. Dan yang paling menyakitkan hatinya ketika seolah-olah Facebook didirikan untuk menarik perhatian para gadis-gadis. Padahal Mark sudah pacaran sama istrinya yang sekarang jauh sebelum memulai Facebooknya. Ya kalau ngikutin versi aslinya Mark 100% lur, yang nggak ada gimmick, yang nggak ada lebih-lebihkan, ya ente bakalan nonton film ini full 2 jam liatin Mark ngoding doang. Mau ente. Ya udah, segitu aja dulu, semoga alurnya gampang dipahami dan sampai jumpa di video selanjutnya.